Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita pada bab ke-24, yaitu create prosedur, creating prosedur, membuat prosedur. Jadi tujuan dari bab ini adalah distinguish anonymous PLSQL block from name PLSQL block atau subprogram, mendeskripsikan subprograms, list the benefit of using subprogram, kelebihan dari subprogram, list the different environment from which subprogram can be invoked. Lalu describe PLSQL block and subprogram, describe the use of procedure, create prosedur, membuat prosedur, differentiate between formal and actual parameters, list the features of different parameter mode, create procedures with parameters, invoke a procedure, handle exceptions in procedures, remove a procedure. Menghapus prosedur. PLSQL program construct is as declare, begin, exception, and tools construct anonymous block, application procedure or function, application package, application triggers, object type. Sedangkan pada database server construct, dia anonymous block, store procedure or function, store package, database trigger, and object type. Terus pada overview of subprogram, a subprogram is a name PLSQL block that can accept parameter and be invoked from a calling environment. Dinamakan PLSQL block yang bisa menerima parameter dan bisa diinvoke from a calling environment. Terdapat dua tipe, a procedure that perform an action, prosedur yang dapat memperformansi sebuah aksi, an action, dan fungsi, a function that compute a value, menghitung hasil nilai, menghitung nilai, is based on standard PLSQL block structure, provide menyediakan modularity, reusability, extensibility, dan maintainability, dan menyediakan maintenance yang mudah, easy maintenance, improve data security and integrity, improved performance, and improve code clarity. Lalu block structure for anonymous PLSQL block, declare optional, declare PLSQL object to be used within this block, begin mandatory, define the executable statement. Lalu exceptionnya optional, ini adalah optional. Define the action that take place if an error or exception arise. Apabila ada kesalahan, kita bisa tambahkan exception di sini. Lalu end. Block structure for PLSQL subprograms. Subprogram specification, declaration section, begin executable section, exception. Ini optional juga. Subprogram body, ini adalah termasuk body dari subprogram. Lalu spesifikasi dari subprogramnya adalah ini. Lalu PLSQL subprogram, ini adalah pemrograman dari PLSQL. Code repeat more than once in PLSQL program. Subprogram which contain the repeated code seperti ini. Lalu ini adalah benefitnya, benefit dari subprogram: mudah untuk di-maintenance, meningkatkan sekuritas data dan integritinya, lalu meningkatkan performansi, dan juga meningkatkan code clarity. Ini adalah contoh dari developing subprogram by using ESQL+. Menggunakan ESQL+, seperti ini bentuknya. Lalu invoking store procedures and function, seperti ini, gambar Oracle Portal, Oracle Discover, Oracle Form Developer. Lalu what is a procedure? Apa itu prosedur? Prosedur adalah tipe subprogram yang memperforman aksi, that perform an action. Jadi a procedure can be stored in the database. Prosedur bisa di store ke database sebagai skema objek untuk eksekusi yang diulang, for repeated execution.
Lalu ini adalah contoh dari sintaksnya, syntax for creating procedure, sintaks untuk membuat prosedur. Jadi kita ketikkan create or replace prosedur, nama prosedurnya, lalu parameternya. PL SQL block. The replace option indicate that if the procedure exists, it will be dropped and replaced with the new version created by the statement. Jadi apabila sudah ada prosedur name yang sama, maka opsi replace ini akan mereplace nama prosedur yang sudah ada tadi dengan prosedur yang baru yang akan dibuat dengan statementnya. Lalu PL/SQL block start with either begin or the declaration of local variable and ends with either n or n procedure name. PL/SQL block start with either begin, startnya ditekan dengan begin, lalu n-nya juga n atau n procedure name, nama prosedurnya. Selanjutnya developing procedures, ini untuk mendevelop prosedur. Editor, code to create procedure, SQL plus-nya load and execute. Dari file.sql tadi, Oracle source code-nya dikompile, pcode, lalu di-execute. Formal versus actual parameters. Formal parameters itu variable declared in the parameter list of a subprogram specification. Variabel yang terdeklarasi di dalam parameter list suatu subprogram, spesifikasi subprogram. Contohnya example, create buat prosedur, create prosedur result PID number PMO number and result. Sedangkan actual parameter, variable or expression reference in the parameter list of subprogram call. Dari reference-nya, variable or expression reference in the parameter. Jadi variabel yang reference-nya di dalam parameter list subprogram. Contohnya seperti ini, result, lalu referensinya VID bernilai 2000. Procedural parameter modes, calling environment, prosedur in parameter, out parameter, in out parameter, declare, begin, exception, end. Ini adalah procedural parameter mode. Berikutnya membuat prosedur with parameter, creating procedure with parameters, membuat prosedur dengan parameters. In default mode, out must be specified, in out must be specified. In value is passed into subprogram formal parameter, terus out, return to calling, dan seterusnya. In out, sedangkan in out paste into subprogram, return to calling environment. Penggabungan antara in dan out. Lalu in parameters, example contohnya seperti ini. Buat or replace prosedur raise salary, nama prosedurnya, and raise salary. Ini contoh dari in parameter. Dan ini contoh dari out parameter, calling environment query npm procedure. Dan ini sintaknya, out parameter emp query.sql. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, create or replace procedure dan seterusnya. Lalu viewing out parameters, load and run di emp query.sql script file to create the query emp procedure. Deklarasi host variable execute the query emp procedure and print the value of the global gname variable. Pada akhir kita tuliskan print gname untuk menampilkan hasil nilai dari global gname variable. Selanjutnya in out parameter, ini adalah parameter dari in out. Seperti ini contoh sintaksnya. Lalu ini viewing in out parameter untuk menampilkan memview in out parameter. Tuliskan print gfono execute format pun, print gfono. Selanjutnya methods for passing parameter, positional, name, dan combination. Positional ini list actual parameter in the same order as formal parameter. List aktual parameter yang sama dengan parameter formal in the same order, perintah yang sama dengan formal parameter seperti formal parameter.
Name list actual parameter in arbitrary order by associating it with its corresponding formal parameter. Lalu yang combination, list sum of the actual parameters as positional and sum as name. Selanjutnya default option for parameters. Ini juga sama, create or replace prosedur. Lalu di sini kita tambahkan default option untuk parameter. Defaultnya unknown 1700 seperti ini contohnya. Ini adalah contoh dari default option. Lalu ini contoh dari passing parameter. Dipasingkan passing parameter add depth from department. Maka hasilnya akan seperti ini. Lalu declaring subprogram. Ini untuk mendeklar subprogram create or replace prosedur. Lalu di dalam is ini prosedur log exec is begin and log exec. Lalu di sini terdapat nested begin. Di dalam begin yang kedua ini dituliskan log exec. Ini adalah declaring subprogram. Subprogram dari sini dia declaring ke sini. Lalu invoking a procedure from an anonymous PL/SQL block. Nah, ini untuk meninvoke prosedur from anonymous PL/SQL block seperti ini. Dia invoke prosedur. Lalu invoking a procedure from another procedure. Jadi ini menginvoke prosedur dari prosedur lain seperti ini. Raise salary dia menginvoke dari employee. rec.employee. Setelah itu handled exception, ini adalah exceptionnya. Apabila terdapat kesalahan maka exception yang bekerja seperti ini, calling procedure, control return to calling procedure, exception handled, raise. Jika terjadi exception maka dia nanti akan diproses oleh exception. Kembali ke sini. Lalu ini adalah contoh sintaknya. Handled exception dari p to in step lead kembali ke create procedure p in step. Exception when no data found, dan seterusnya. Dan ini adalah exception yang tidak terhandle, unhandled exception. Maka nantinya akan seperti ini. Control return to exception section of calling procedure. Dan ini contoh coding sintak dari unhandled exception. Dia langsung mengarah ke sini tanpa exception. Lalu ini untuk remove prosedur, menghapus prosedur. Drop a procedure stored in the database. Sangat mudah. Perintahnya tinggal ketekan drop, lalu drop prosedur, lalu nama prosedurnya. Contohnya seperti ini. Maka prosedur akan terhapus atau berhasil di drop. Kita sudah sampai kepada ringkasan atau summary. Pada bab ini didapatkan prosedur is a subprogram. Prosedur adalah subprogram that performs an action. Lalu kita bisa membuat prosedur dengan menggunakan create procedure command, perintah create prosedur. Kita juga bisa mengcompile dan menyimpan prosedur di dalam database. Lalu parameter digunakan untuk pass data from the calling environment onto the procedure. Lalu terdapat 3 parameter mode, yaitu in out dan in out. In out dan in out. Local subprograms are programs that are defined within the declaration section of another program. Lalu procedures can be invoked. Prosedur bisa di-invoke dari alat lainnya, any tool apapun atau bahasa yang menyupport PL/SQL, yang support PL/SQL. You should be aware, kita harus waspada of the efek-efek dari handled dan unhandled exception di dalam transaksi dan pemanggilan prosedur. Kita juga bisa menghapus prosedur, we can remove prosedur dari database dengan menggunakan perintah drop prosedur. Lalu prosedur juga bisa melayani blok bangunan untuk sebuah aplikasi. Prosedur can serve as building block for an application.
Lalu sekarang pada latihan, buat prosedur add job untuk menambahkan baris data baru dalam tabel job. Prosedur memiliki dua parameter yang menampung kode job dan nama job. Select from Nah, maka akan hasilnya nanti seperti ini. Kita menambahkan add job di sini. Membuat prosedur add job untuk menambahkan baris data baru ke dalam tabel job. Prosedur memiliki dua parameter yang menampung kode job dan nama job. Seperti ini kode jobnya, lalu nama jobnya. Hasilnya nanti seperti ini. Masuk Steingate Makise Kurisu. Selanjutnya nomor 2, buat prosedur update job UPD job untuk memodifikasi data pada tabel job. Prosedur memiliki dua parameter kode job dan nama job yang baru. Buat exception handling untuk menangani kode job yang tidak ada pada tabel job. Berikan pesan bahwa kode job tidak ada dalam tabel job. Jalankan prosedur untuk mengganti kode job ID DBA diganti dengan titel data administrator. Cobalah dengan kode job yang tidak ada di tabel job, misal kode job ID web, dan perhatikan apakah exception handling telah berjalan dengan benar. Maka di sini apabila exception handling telah berjalan dengan benar, maka nanti akan terdapat error. Dan error itu akan dihandle dengan exception. Kita coba. Prosedur telah terbuat. Kode job tidak ada dalam tabel job, berarti ini menandakan exception handling telah berhasil dilakukan atau exception handling benar. Kode job tidak ada dalam tabel job. When null accident, maka karena tidak ada kode job yang bernama John Titor, maka kode job tidak ada dalam tabel job. Atau kita coba yang ini, maka no row selected tidak ada karena memang tidak ada. Lalu kode job tidak ada dalam tabel job. Ya,
Nah, jadi hasilnya seperti ini. Berarti ini artinya exception handling berjalan dengan benar, seperti permintaan nomor 2. Sekian dari bab kali ini, bab 24 tentang membuat prosedur, create prosedur. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.